Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Untuk sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Akbar, Hadir, Bu. Vandra Yuda, Hadir, Bu. Risma Aulia, Hadir, Bu. Maya Hizbah, Hadir, Bu. Rahmat. Sakit, Bu. Oh, sakit. Kamu sakit apa? Ada yang tahu? Sakit panas katanya, Bu. Ya, semoga kita doakan Rahmat lekas sembuh biar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Amin. Kemarin sudah Ibu bagi materi, masih ingat? Sudah dipelajari? Sudah, Bu. Materinya tentang apa? Bangun ruang, Bu. Bangun ruang. Ya, materinya tentang bangun ruang. Coba sebutkan bangun ruang apa aja yang kalian ketahui? Limas, balok, kubus, prisma. Ya, dan sebagainya. Ada limas, balok, kubus, bola, tabung. Tapi untuk kali ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang yang alasnya datar, mempunyai sisi datar. Jadi yang kita akan bahas yaitu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Kita masuk dalam pembahasan ya. Kan kemarin sudah anak-anak sudah mempelajari materi yang sudah Ibu bagikan, yaitu tentang sifat-sifat dan ciri-cirinya setiap bangun ruang. Untuk kali ini kita akan membahas tentang luas permukaan dan volumenya. Karena setiap bangun ruang itu selalu mempunyai luas permukaan dan volume. Nah, di sini apa sih itu luas permukaan? Apa sih itu volume? Pasti kalian kan bertanya-tanya. Nah, luas permukaan itu adalah seumpama ada bentuk kubus ya, bentuk kubus. Bentuk kubus berarti kan yang mempunyai sisinya berukuran sama. Contoh Ibu gambarkan kubus di sini. Saya gambarkan kubus. Kubus yaitu yang mempunyai semua sisinya sama, semua rusuknya, panjang rusuknya sama. Nah, kubus ini jika kita pecahkan, kalau kita bukakan seperti seperti kardus. Kardus kan sebuah bangun ruang yang berbentuk balok karena semua sisinya tidak sama. Itu kita buka kan akan menjadi seperti ini. Jika kita bangun ini, kita buka akan menjadi seperti ini. Nah, ini semua dari luas ini dinamakan luas permukaan. Jadi luas permukaan, luas yang ada di samping-sampingnya itu. Di sini kan ini mempunyai berapa sisi kalau kubus? 6 sisi. Kan mempunyai 6 sisi. Ini kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semua sisinya ini, jadi luas semua sisi itu namanya luas permukaan. Kalau volume itu jadi isinya, isi dari bangunnya itu. Jadi dalamnya itu dinamakan volume. Kayak seperti bak mandi. Bak mandi biasanya ada berbentuk kubus dan ada yang berbentuk balok. Nah, itu di dalamnya itu namanya volumenya. Biasanya kan ada volumenya air sebanyak 10 liter gitu. Itu namanya volumenya. Berarti ukuran yang ada di dalamnya. Lah, caranya itu gimana? Sama aja dengan seperti ini. Ini kan kubus, alasnya berbentuk persegi. Jadi dalamnya ini berarti kan sama aja kayak tumpukan persegi-persegi sampai dengan tingginya ini. Gitu. Untuk yang lebih paham, kita masuk kepada rumus-rumusnya dan nanti contoh soalnya. Yang pertama, kita akan membahas luas permukaannya kubus. Kubus. Bangun kubus. Luas permukaan rumusnya adalah, tadi kan udah gambarnya seperti itu. Luas permukaan kubus, dalam bukunya
Yang sudah dipelajari, yang sudah Ibu share kemarin materinya apa? Luas permukaan kubus, rumusnya. Ya, 6 kali S pangkat 2. Kenapa bisa S pangkat 2, Bu? 6 kali S pangkat 2. Kan sisinya kubus tadi kan ada 6. S pangkat 2 ini diambil dari rumusnya luas alas. Luas alasnya kan berbentuk persegi. Jadi rumusnya sisi kali sisi sama aja dengan S pangkat 2. Kalau volumenya, volume sama dengan, kan tadi berbentuk kubus tadi kan sama aja dengan susunan persegi kan berarti. Lah tingginya kubus tadi kan sisinya sama. Jadi kita menemukan rumusnya sisi kali sisi, yang pertama sebagai alas dikali sisi lagi sebagai tinggi. Jadi ditemukan S pangkat 3. Yang kedua ada balok. Balok bentuknya hampir sama dengan kubus. Tapi kalau balok mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Di luas permukaannya sama dengan 2 dikali PL ditambah P kali T ditambah L kali T. Ini kenapa kok bisa ada 3 dengan yang 2? Dari mana? Karena balok juga mempunyai 6 sisi ya. Balok mempunyai 6 sisi. Yang depan sama dengan yang belakang, yang samping kanan sama dengan yang samping kiri, yang atas sama dengan yang bawah. Jadi semuanya kan ada 2. Nah ini yang panjang dan lebar berarti yang bagian bawah sama bagian atas. Kalau yang panjang dan tinggi berarti bagian depan sama bagian belakang. Kalau yang lebar kali tinggi berarti yang kanan sama yang kiri. Nah ini kan semuanya ada 2, jadi dikalikan 2. Untuk volumenya sama. Kalau volume kan berarti susunan. Susunannya yang bawah berarti kan tadi panjang kali lebar. Panjang dikali lebar dikali tingginya tabung yaitu tinggi. Jadi rumusnya luas permukaan balok yaitu 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Untuk volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kita masuk pada contoh soal. Oh, sebelum masuk pada contoh soal, apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, kita langsung masuk ke contoh soal kubus. Diketahui, ditulis ya soalnya. Ya, Bu. Diketahui sebuah bak mandi berbentuk kubus berukuran 15 soalnya yaitu soal sekarang yaitu kubus kita ketahui bak mandi berbentuk kubus yang mempunyai tinggi 70 cm. Tentukan volume air dalam bak mandi jika diisi penuh. Oke, ditulis dulu. Sudah?
Ya, Sudah, Bu. Ya, kita bahas sekarang. Diketahui bak mandi berbentuk kubus yang mempunyai tinggi 70 cm. Tentukan volume air dalam bak mandi jika diisi penuh. Berarti ini yang ditanyakan adalah volume. Yang ditanyakan di sini volume. Yang diketahui di sini apanya? Sisi, itu tingginya. Tinggi karena ini berbentuk kubus, jadi semua sisinya panjangnya sama. Jadi rumusnya volumenya apa? Jawab. Sisi kali sisi kali sisi. Ya, sisi kali sisi kali sisi. Sisinya berapa diketahuinya? 70. Berarti 70 dikali 70 dikali 70. Coba yang menemukan jawabannya berapa? 343.000. 343.000 ya. Sentimeter pangkat 3 jangan lupa. Karena ini volume jadinya pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Di sini sentimeternya kita ulangi ketiga kali. Sini sentimeter 70 ini kan sentimeter. 70 yang kedua sentimeter juga. 70 yang ketiga sentimeter juga. Jadi sentimeternya ada 3 kali. Jadi gini, sentimeter dikali sentimeter dikali sentimeter kan sama kayak dulu di aljabar. Kalau perkalian dengan pangkatnya tidak ada, ini kan sama aja dengan pangkat 1. Jadi pangkatnya jadinya ditambah. Maka jadi sentimeter pangkat 3. Begitu. Paham? Paham, Bu. Lanjut kita ke contoh soal balok. Kita ke contoh soal balok. Ya. Soalnya sebuah kardus mempunyai panjang 15 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm. Maka tentukan luas permukaan dan volume. Sudah? Sudah, Bu. Kita bahas. Sebuah kardus mempunyai panjang 15 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 10 cm. Maka tentukan luas permukaan dan volume. Jadi di sini yang ditanyakan adalah Luas permukaan dan volume. ya, luas permukaan dan volume. Rumus luas permukaannya balok apa? 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. LT. Oke. Jadi kita masukkan apakah semuanya sudah diketahui di soal? Sudah. Kalau semuanya sudah diketahui, kita tinggal masukkan. Tapi kalau di soal ada yang belum diketahui, kita cari terlebih dahulu. Berarti 2 dikali berapa panjangnya, yaitu 15. Lebarnya 20. Ditambah panjangnya 10. panjangnya 15, tingginya 10, ditambah lebarnya 20, tingginya 10. Berarti 2 berapa? 15 kali 20 berarti 300, ditambah, ayo 15 kali 10 150, 20 kali 10 200. 200. Ya,
2 dikali 300 ditambah 150 450. ditambah 200. 650. Ya, 650. Jadi 2 dikali 650. Sekarang 1300. Ini luas permukaan. Jangan lupa satuannya cm pangkat 2. Kenapa kok di luas permukaan jadinya cm pangkat 2? Karena di sini perkalian hanya 2 kali. Di sini kan panjangnya cm dikalikan dengan cm. Di sini perkaliannya hanya ada 2 kali. Tapi kalau di volume perkaliannya kan terjadi 3 kali. Jadi cm pangkat 3. Meskipun nanti satuannya bisa meter, desimeter, kalau dalam luas permukaan itu pangkat 2, kalau dalam volume pangkat 3. Setelah kita mencari luas permukaan, sekarang kita cari volumenya. Kalau rumusnya volumenya balok apa, Nana? Volume balok? 6 kali F. Volume sama dengan panjang Kali lebar. kali Kali tinggi. tinggi. Ya. Panjangnya berapa? Panjangnya 15 dikali lebarnya 20. 20 dikali tingginya 10 sama dengan, coba dihitung, 3000. 3000 cm pangkat Pangkat 3. Ada yang ditanyakan dari contoh soal 2 contoh soal tadi? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke bangun ruang selanjutnya, yaitu ada limas dan prisma. Selanjutnya kita ada bangun ruang prisma dan bangun ruang limas. Perbedaannya kan ini hampir sama kan penyebutannya, prisma sama limas. Tapi kalau prisma itu hampir sama dengan seperti kubus, seperti balok, karena mempunyai alasnya 2 alas. Tapi kalau limas hanya mempunyai 1 alas, itu perbedaannya. Ya, di sini di prisma dan limas itu sama. Ada, kalau di prisma ada prisma segitiga. Kalau di limas itu ada limas segitiga, limas persegi, dan lainnya. Kita coba kepada rumusnya ya. Rumusnya prisma. Di sini kita akan membahas prisma segitiga. Prisma segitiga, yaitu rumusnya sama. Kita akan volume dulu. Volume prisma segitiga. Seperti tadi, kalau volume itu berarti isinya kan. Kalau alasnya berbentuk segitiga, jadi kan sama aja tumpukan segitiga sebanyak tingginya, ya kan. Berarti luas alas Kali tinggi. dikali tinggi. Tingginya saya simbolkan dengan T besar. Kenapa? Karena di sini adalah tinggi prisma. Nanti karena ada T kecil, yaitu sebagai tinggi segitiganya. Luas alas kita masukkan yaitu setengah. Luas alasnya kan berbentuk segitiga. Rumusnya segitiga yaitu setengah kali alas dikali tinggi dikali T besar sebagai tinggi prismanya. Kalau luas permukaannya, kalau prisma segitiga berarti sisinya ada berapa? Ada 5, yaitu sebagai alas bawah, atapnya, alas atas, dan sisi sampingnya. Sisi sampingnya ada 3 karena sisi segitiga kan ada 3. Jadi luas permukaannya adalah 2 kali luas alas karena kan sama segitiga, ditambah luas sisi 1 ditambah luas sisi 2 ditambah luas sisi 3. Kalau prisma segitiga, berarti sisinya ini berbentuk apa? Persegi panjang. Sisinya nanti bisa berbentuk persegi panjang. Nah, rumusnya persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jadi nanti tinggal masukkan saja. Tapi kita masukkan ya. Karena segitiga kan, berarti kan nanti ada segitiganya. Ini segitiga. Ini kan sisi 1, ini sisi kedua, ini sisi ketiga. Jadi rumusnya 2 luas alas. Ini ditetapkan 2 luas alas
ditambah L1 berarti sisi 1 dikali luas persegi panjang kan sisi kali lebar kali panjang. Lah lebarnya kan menggunakan sisinya segitiga ini. Lah panjangnya menggunakan apa? Panjangnya itu menggunakan tinggi prismanya. Gitu. Kan prismanya kan bentuknya seperti ini. Kalau kita buka ya, kalau prisma kita buka bentuknya itu seperti ini. Prisma itu seperti ini. Ini kan yang alas, ini yang tutupnya kan sama bentuknya. Ya, ini ada luas sisi 1, ini luas sisi 2 dan ini luas sisi 3. Jadi di sini kan ini sebagai alasnya kan ini berarti sisi satunya segitiga. Yang ini sama dengan yang ini berarti sisi 2-nya segitiga. Yang ini sama dengan yang ini berarti sisi 3-nya segitiga. Jadi di sini jadinya S1 sisi pertama dikali tinggi ditambah sisi S2 dikali tinggi ditambah S3 dikali tinggi. Tuh. Nanti kita bisa lebih mudah kalau kita masuk ke contoh soal. Oke. Yang lanjutnya yaitu adalah limas. Kita masuk ke contoh soal dulu atau lanjut ke limas dulu? Contoh soal Bu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Atau di rumus ini ada yang ditanyakan? Belum Bu. Kalau gitu, kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal prisma segitiga, kita buka di LKS halaman 15. Ya, di LKS halaman 15 yaitu diketahui sebuah prisma yang prisma segitiga dengan alasnya 6 cm, tinggi alasnya yaitu 8 cm dan tinggi prismanya yaitu 15 cm. Ditanyakan mencari luas permukaan dan volumenya. Kita tulis dulu yang diketahui, ukuran yang diketahuinya diketahui yaitu alasnya segitiganya kan berarti alasnya luas alasnya yaitu alas segitiga yaitu 6 cm, terus tinggi segitiganya yaitu 8 cm dan tinggi prismanya kita tulis T besar yaitu 15 cm. Kan dalam segitiga itu kan harus mempunyai berapa segitiga itu? 3 sisi. Nah, di sini yang diketahui 2 sisi ukurannya. Berarti kita harus mencari 1 sisinya. Nah, tadi disoalkan segitiganya siku-siku. Berarti kira-kira gambarnya seperti ini. Siku-siku alasnya 6 cm, tingginya 8 cm, maka kita mencari ini. Sisi miringnya. Berapa? Pada Pitagoras sempurna yaitu 6, 8. Yang masih ingat? Ya, Pitagoras yang kemarin dulu dipelajari kalau 6, 8 sisi miringnya berapa? 10. Ya, 10. Di Pitagoras sempurna 10. Jadi di sini udah diketahui sisi miringnya 10. Kita lanjut ke soalnya. Yang ditanyakan yaitu luas permukaan dan volume. Kita masuk ke luas permukaan dulu ya. Luas permukaannya sama dengan 2 kali luas alas ditambah L1 ditambah LS2 ditambah LS3. 2 kali luas alas. Luas alasnya karena berbentuk segitiga jadi rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? Segitiganya 6. Langsung kita masukkan tingginya segitiga 8. Nah, di sini di rumus tadi kalau ininya berbentuk segitiga, jadi di sini sisi pertama kita menggunakan yang mana? Boleh menggunakan alas atau tinggi atau sisi miringnya. Biar enak kita menggunakan alasnya. Jadi ini sebagai sisi pertama. Jadi 6 dikali panjangnya menggunakan tinggi prisma. Jadi dikali 15 ditambah sisi kedua yaitu 8 dikali 15 ditambah sisi ketiganya yaitu 10 dikali 15 sama dengan ini karena ini ada 1/2 bisa disederhanakan. Oke? Ya, dengan cara dicoret untuk memudahkan. 2 dicoret sama 2.
Jadi kita tinggal kalikan sekarang. 6 dikali 8 48. 48 ditambah 6 kali 15 90. 90. 8 dikali 15 120. ya. Lanjut. 10 kali 15 150. ya 150. Terus kita jumlahkan semuanya. 48 tambah 90 tambah 120 tambah 150 berapa? Sebentar Bu. Ya. 408 Bu. Ya. 408 satuannya apa tadi? Sentimeter persegi. Sentimeter persegi atau sentimeter pangkat? 2. Dua. Untuk luas permukaannya berarti diketahui diperoleh 408 cm pangkat 2. Untuk volumenya, apa tadi rumusnya volumenya? Luas alas dikali tinggi. Luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk segitiga, jadi setengah kali alas kali T kecil dikali T besar. Setengah kali alasnya berapa? 6 kali tingginya berapa? 8 dikali T besarnya tinggi prismanya yaitu 15. Ada yang bisa disederhanakan ini? Ada Bu. Berapa? 6 sama 2. Ya. Sama-sama dibagi berapa ini? 2. 2. Jadi 6 3. 3. 3 kali 8 24. dikali 15. Ayo, berapa hasilnya? 24 dikali 15. 360. 360. Satuannya apa? Sentimeter pangkat 3. Ya, sentimeter pangkat 3. Sudah. Kita lanjut ke rumus limas. Limas ada banyak macamnya, yaitu ada limas persegi, limas segitiga, limas trapesium dan lain sebagainya. Untuk kita bahas kali ini yaitu kita membahas limas persegi. Limas persegi. Kalau limas persegi berarti mempunyai berapa sisi? 5. 5 sisi ya. Kalau limas persegi mempunyai 5 sisi, yaitu yang bawahnya berbentuk persegi, yang samping-sampingnya berbentuk segitiga. Seperti di gambar itu, di LKS-nya diperhatikan ya, coba dilihat. Limas persegi. Luas permukaannya limas persegi sama dengan luas alas. Berarti kan ada 5 sisi ya, ada 5 sisi. Iya. Jadi luas alas ditambah sisi sampingnya berarti ada berapa? 4. 4. Karena ini luas persegi, jadi kan sisinya panjangnya sisinya sama. Jadi di sini luas alas ditambah luas sisi tegak gini ya. Kita dengan rumuskan dengan luas sisi tegak. Nanti kalau luas permukaannya limas, luas alas ditambah luas sisi tegak. Karena ini luas persegi, jadi luas alasnya yaitu S pangkat 2 ditambah luas sisi tegaknya. Karena sisinya berarti sisi tegaknya kan ada 4. Karena persegi itu ada 4 sisi dan ukurannya sama, maka ditulis sebagai diperoleh rumusnya 4 dikali luas sisi. Luas sisi. Lalu sisinya ini berbentuk segitiga. Untuk volumenya, yaitu volumenya karena ini berbentuk limas, maka harus 1/3. Kalau limas harus 1/3. Kenapa 1/3 sih Bu? Karena limas itu kan lincing, atasnya kan lincing, seperti atap rumah kan atasnya lincing tuh. Lah itu maka dijadikan rumusnya ada 1/3-nya. 1/3 dikali alas dikali tinggi. T besar berarti disimbolkan dengan tinggi limasnya. Oke, ada yang dipertanyakan? Itu 1/3 kali luas alas atau alasnya? Ya, 1/3 dikali luas Alas. alas.
Untuk prisma persegi berarti luas alasnya yaitu luas persegi. Ya. Lanjut kita ke contoh soal. Diketahui limas persegi dengan panjang sisi 10 cm dan tinggi prisma 10 cm. Tentukan volumenya. Maaf, salah tulis, itu tinggi limas. Tinggi limas 10 cm. Tentukan volumenya. Kita jawab. Rumusnya volume limas tadi apa? 1/3 1/3 dikali luas alas dikali Tinggi. tinggi. 1/3 luas alasnya berarti karena berbentuk persegi sisi kali sisi. Jadi sisinya di sini berapa? 10. Jadi kali 10 kali 10. Tingginya berapa? 10. Jadi 1/3 dikali 10 kali 10 kali 10 1000. Ini sama dengan 1000 dibagi 3 yaitu 333,33. Ya. Karena 1000 itu bilangan bulat yang nggak bisa dibagi dengan ganjil 3 karena nanti nilainya akan panjang sampai 333 seterusnya. Jadi kita ambil 2 angka di belakang koma yaitu 33. Nah, ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Nah, sudah. Jadi pembahasan kali ini cukup sampai sini. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas latihan soal yang nanti anak-anak kerjakan. Jadi oleh-oleh untuk pertemuan hari ini yaitu latihan soal. Latihan soalnya ada di halaman 16. Nanti dikerjakan nomor 1 sampai 3. Oke? Ya, Bu. Ya, semangat belajarnya. Nanti kalau pulang sekolah, kalau ada yang masih belum paham, bisa dipelajari lagi di rumah. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, biar besok kalau ketemu sama ibu lagi, ada yang ditanyakan. Begitu. Bagaimana? Baik, Bu. Nih. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tindakan. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Semangat. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.